Januari 2019. Mungkin kalau masalah efek psikolog, Ibu tadi sudah mengatakan ya, nggak usah dibahas lagi deh, ini ada banyak. Ini Mbak Dewi udah nangis nih, tadinya nggak siap maju ke depan. Saya Mastek Januari 2019 bertemu dengan Ibu Reni Trisubekti yang pada saat itu teman SMP saya. Mana Bu Reni ya orangnya ya? Oh nggak ada dia ya. Dia pada di luar. Oke, Bu Reni bisa berdiri, Bu. Oh ya. Beliau kebetulan teman SMP saya, teman SMA saya. Pada saat itu dia kepala ruang kemo di rumah sakit Puri. Dialah yang perkenalkan saya dengan Dokter Rahmadi. Kalau di grup kami, Dokter Rahmadi itu kita panggil Ayang Beb. Karena beliaulah yang menyemangati kami, yang membangunkan kami bahwa kami tidak sendiri dan kanker bukan akhir dari segalanya. Saya bertahan sampai sekarang. Yang pertama dukungan suami, benar Bu, karena suami saya selalu mengatakan bahwa saya bidadari surganya. Dan juga kepada kedua putriku yang selalu mengatakan Bunda adalah Bunda yang paling sempurna. Jadi benar, yang pertama dukungan suami, keluarga, dan orang tua sekeliling dan teman-teman. Buat Dokter Didi, terima kasih menyemangati kami. Oh ya, lupa saya. Saat saya terdiagnosis kanker dengan stadium 3B, karsinoma mamae, saya dimasuk di sebelah kiri sampai ke getah bening, diangkat. Alhamdulillah tidak ada penyebaran ya Dok. Saya disarankan oleh dokter untuk kemo 6 kali dari Januari sampai Juni 2019 ya Dok. Setelah kemo 6 kali, saya disarankan Dokter Didi untuk suntik Zoladex ya Dok. Karena saya akhirnya positif, jadi berhubungan dengan hormon dan obat tamopen ya Dok. Tapi karena 2 kali suntik badan tidak memungkinkan, saya di stop, jadi cuma tamopen sampai sekarang. Untuk kegiatan saya, kenapa saya bertahan? Yang pertama, kalau saya lagi down, saya ke rumah sakit, teman-teman. Saya tidur di ruang kemo, saya kunjungi teman-teman yang sakit. Saya tidak peduli dia kanker apa, mau dia karsinoma, mau dia kali apa, usus, apapun saya kunjungi. Sampai dokter aja ngasih nomor telepon saya, teman-teman. Padahal kita pasien juga ya ibu-ibu, teman-teman. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk bapak-bapak ya Pak, yang mendampingi kami, istri-istrinya yang udah kata orang sih lanang wedo ya Pak, sebelah lanang sebelah wedo ya Dok. Sebenarnya hati sih nangis ya, cuman kita harus happy. Kata suamiku, nanti kalau Bunda di depan nggak boleh nangis, biar semua pejuang gembira, tertawa, bahagia. Untuk selanjutnya, saya mengharapkan Dokter Didi untuk tetap berbuat baik ya Dok. Dukung kami. Kalau kami disuruh milih, kami tidak mau sakit. Kami lebih baik urus orang sakit. Itulah sekelumit kegiatan saya. Kenapa saya bangkit? Yang pertama, suami, anak, benar Bu. Kalau tidak ada dukungan dari suami, kita cari anak. Anak tidak ada orang tua tidak ada keluarga. Selanjutnya sahabat, karena sahabat kadang lebih baik dari keluarga. Untuk Ibu Reni Trisubekti, terima kasih ya Bu. Bu Rektor, Ibu Reni itu salah satu yang terbaik ya perawat URI pada saat itu, karena dia kepala ruang kemo pada saat itu. Mungkin kalau bukan ketemu Mbak Reni atau Dokter Didi, saya nggak di sini Bu. Terima kasih buat rekan-rekan keluarga, tolong dukungannya. Maaf, tadi saya ketemu ada calon pasien, namanya Ibu Ita ya, di Harom. Dia takut Dok mau operasi. Tolong ya Pak, bapaknya jangan ke herbal. Karena waktu saya udah ke medis, Dokter Didi mengatakan sekali ke medis lepaskan herbal. Ya Dok, itu pesan saya. Semoga bermanfaat. Semangat kanker.
yakin kita sembuh. Kalau kita berjuang, kita diserang, tapi kalau sembuh, kita sembuh. Semoga saya juga setia. Ya, gimana Ibu? Ada yang terima kasih. Semoga kami bermanfaat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya yang sudah diceritakan oleh Bu Restu mengenai pengalaman pribadinya. Dilanjutkan dengan Bu Dewi Wasil, mungkin Ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya mau cerita bingung ya dari mana, karena setelah mendengarkan Ibu tadi itu mengena semua di saya. Jadi saya mau perkenalkan diri ya. Nama saya Dewi Wasiam. Saya dari Seger Agung, Ambarawa. Anak saya 4, anak saya kandung 3, tapi yang satu anak yatim. Alhamdulillah ngurusin anak yatim dan semuanya di pondok. Tapi yang satu pulang karena saya sendiri gitu. Jadi suami udah nggak ada karena dia drop mendengar saya itu kena kanker, dia langsung kelas. Ya, semangat Ibu, dukungan dari teman-teman. Jadi kemo keempat saya kehilangan ibu dan kehilangan suami. Gimana Bu Dewi? Cukup dulu ya mungkin ya. Tadi kita sudah dengar pengalaman dari Bu Restu dan Bu Dewi dan pemaparan dari kedua materi. Maka kita beranjak ke sesi selanjutnya sambil Bu Dewi menenangkan diri. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada ibu-ibu, bapak-bapak peserta seminar. Saya izin ya Dokter Bu Arena. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaannya, sebutkan asalnya, nama, asal, dan kepada siapa pertanyaan tersebut. Silakan. Oh iya, oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Okta. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Okta, alumni Universitas Muhammadiyah Prisewu. Izin bertanya kepada Dr. Rahmadi. Sebelumnya, saya pernah dengar atau pernah baca sebuah artikel atau website itu, kalau hormon estrogen itu yang mempengaruhi munculnya kanker payudara. Nah, kalau misalkan kita atau saya memiliki kelebihan hormon estrogen ini, ada nggak sih cara untuk mengurangi hormon tersebut atau cara mengatasi hormon tersebut? Nah, sedangkan kalau untuk FAM ini juga terjadi karena kelebihan hormon estrogen. Kalau misalkan sudah terjadinya adanya FAM, bisa nggak sih dari FAM ini jadi ke CA memori? Nah, itu kalau dibiarkan saja begitu. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Mbak Dewi. Oke, mungkin kita tampung dulu ya. 3 pertanyaan akan selesai. Lalu dilanjutkan dengan jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, oke, yang laki dulu mungkin ya, biar seimbang. Maaf sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Bintang Arya Kusuma dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi izin bertanya Dr. Rahmadi, yang pertama, ketika pasien ataupun orang yang terdiagnosa gejala ini, penyakit payudara ini, apakah langsung di operasi tahapannya ataupun bagaimana metode cara penyembuhannya? Apakah ketika dia terkena payudara ini akan langsung dioperasi atau bagaimana? Nah, yang kedua, selama Dr. Rahmadi menangani ataupun perihal payudara ini, berapa persentase kesembuhan pasien tersebut yang terkena kanker payudara? Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk Mas Oki. Selanjutnya untuk penanya ketiga, biar imbang ya, kanan kiri kanan kiri. Mana nih? Oh ibu, oke. Ini beliau merupakan salah satu penderita kanker payudara. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Rusnaini, pasien Dr. Rahmadi. Dulu sebelum bersama yang kami Dr. Rahmadi, saya bersama Dr. Adi Nugroho tahun 2015. Sampai sekarang kami bertemu, konsul, dan semuanya sama Dr. Rahmadi. Semua perintah beliau kami laksanakan. Akhirnya kami bisa sampai di Pomri pada saat ini. Yang akan saya tanyakan, Dok, saya mulai dari 2015 sampai dengan sekarang, kemudian tahun kemarin sudah di stop obatnya. Yang akan saya tanyakan kepada Dr. Rahmadi, kegiatan apa selanjutnya yang harus saya lakukan untuk selanjutnya saya dalam menjalani Cea Mama ini. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ibu, sebenarnya ibu tadi sejak kapan ibu akhir masa 2015 terus kapan pengobatannya sekarang sampai apa? Kontrol aja ya. Oke, terima kasih Bu Rusnaini. Baik, dokter, di sini ada 3 pertanyaan dan insya Allah ketiganya itu untuk dokter. Yang pertama dari Mbak Dewi Okta, kaitannya dengan hormon estrogen itu memicu kanker payudara dan cara mengatasi kalau mengalami kelebihan hormon tersebut dan bagaimana mungkin patofisiologi dari FAM bisa ke Cea Mama. Lalu yang kedua untuk saudari Ongki, pertanyaannya terkait dengan penata laksanaan kanker payudara, apakah langsung dioperasi atau tidak, dan terkait dengan prosentase penyembuhan. Dan mungkin Ibu Rusnaini bertanya terkait tahapan proses pengobatan beliau, gitu ya dokter. Monggo silakan dokter Ciao. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab ya. Pertama dari Dek Dewi. Ini menarik nih pertanyaannya. Dia ngomong soal hormon perempuan namanya estrogen. Dan dia berarti baca, benar dia baca bahwa estrogen lah yang sebagian besar mempengaruhi sel normal menjadi sel kanker. Bahkan sel normal menjadi tumor jinak yang jadi fibroadenoma itu pun estrogen juga pernah menjadi. Yang dia luput perhatikan bahwa dia menjadi seorang wanita gara-gara estrogen juga. Nah, kamu hidup sebagai wanita normal itu karena estrogen. Ya. Dan estrogen itu bisa berlebihan, bisa kurang dengan sendirinya. Dia autoregulasi, diregulasi oleh tubuhmu sendiri. Ya kan? Kamu nggak perlu mengontrol estrogen, ya kalau bisa kontrol yang saya bilang tadi. Diet, olahraga, istirahat, kemudian manajemen stres. Karena kalau itu nggak benar, maka hormon estrogenmu regulasinya menjadi berubah. Kalau kalian stres, kurang tidur, kalian makannya ngaco, ya kan? Menstruasi kalian polanya berubah, benar nggak? Bukan itu aja. Kalau kalian nggak pernah hamil, kalian menstruasinya kayak biasa tiap bulan, benar nggak? Makanya ada penelitian yang menghubungkan antara jumlah anak, bukan jumlah anak, tapi jumlah berapa kali wanita itu hamil dibandingkan dengan kejadian kanker payudara. Jadi estrogen itu naik dan turun selama hidup kalian wanita, naik dan turun secara periode. Ya. Kalau dia sering terus-menerus naik turun, flat kayak gitu aja seperti itu, maka peluang kalian untuk mendapat kanker payudara makin tinggi. Tapi kalau saat kalian hamil,
saat kalian menyusui, saat kalian menopause, ya, itulah saat hormon estrogen berhenti mempengaruhi tubuh kalian. Faktor resiko nomor 1 berkurang, faktor resiko kanker payudara. Jadi apa? Tetap jawaban saya itu pola hidup sehat. Kalau perlu yang saya tambahin sesuai dengan hadis Nabi, punya banyak anak. Cuma kadang-kadang saya ngomong itu enggak semua orang pengen punya banyak anak, tapi ada yang nggak bisa gitu loh. Ya. Tapi kalau kalian bisa, yang belum menikah menikahlah, ya. Yang sudah punya anak banyak syukurilah, yang belum punya anak berupayalah berdoa. Oke, jadi itu kira-kira jawabannya. Sama Bang juga kemungkinan yang estrogen juga punya peran, ya kan? Jadi jaga pola hidup sehat. Kalau kalian pengen ngilangin estrogen yang mudah, kalian sterilin. Pabriknya estrogen itu ada di indung telur. Operasi buang indung telurnya, diradiasi bisa juga, dikasih obat kayak Mbak Rustu bilang tadi, yang dia 2 kali dapat Doladex itu bisa juga. Plus kalian nggak estrogennya lumpuh. Itu caranya. Kira-kira kayak gitu jawabannya dari Mbak D. Kemudian yang kedua Mas Oki, kalau setelah didiagnosa langsung operasi atau gimana? Tergantung. Seperti yang saya bilang, kanker payudara tadi awalnya penyakit lokal, ya. Kemudian dia bisa segera menyebar ke organ lain. Ya. Selain secara fisik klinik itu, secara psikis tadi dikatakan oleh Bu Rektor kita bahwa secara psikis dia pun bisa menimbulkan damage di psikisnya. Coba perhatiin dampak kanker payudara yang terjadi pada Bu Dewi di depannya. Ya. Bayangin orang yang keadaannya sama seperti akan saya kemo, akan saya angkat payudaranya. Orang yang sama ini ya, dia sedang sedih-sedihnya, masalah jadi banyak. Jadi mengenai keputusan kapan operasi, kapan kemo itu agak sulit saya bicarakan. Intinya setelah terdiagnostik, kadang-kadang terdiagnostik itu butuh sampel jaringan, baik dengan operasi atau dengan jarum. Setelah dia kanker payudara, baru dilakukan keputusan apakah kita staging dulu, menentukan stadium, ataukah kita bertindak dulu. Tapi kalau dia sudah ada tanda-tanda kanker ini, tipsnya ya, kira-kira. Kalau sudah ada tanda-tanda pasien ini menderita kanker yang bukan lagi di lokal, ya, maka kemoterapinya saya stop dulu. Saya bersihkan dulu seluruh tubuhnya dari kanker. Kira-kira seperti itu. Ya. Yang lain-lainnya barengan atau menyusul. Tapi saya cegah kankernya survive di tubuh sesegera mungkin. Intinya itu. Kira-kira gitu jawabannya. Bu Rosna ini kegiatan apa sudah menjadi survivor kanker payudara? Ibu yang harus kasih tahu kami. Kegiatan apa yang bisa membuat ibu melewati waktu-waktu sebagai seorang penderita kanker payudara? Sebarkanlah yang ibu tahu, walaupun cuma sedikit, apalagi kalau banyak, ya, dan itu juga jadi pelajaran bagi saya, ya kan? Ya udah kerjain aja. Tapi kalau secara umum apa yang harus dikerjain? Yang harus dikerjain itu adalah bukan hidup yang sebentar ini, hidup yang selanjutnya. Itu yang disiapin. Dan waktunya nggak pernah cukup. Kita lihat kira-kira. Oke, baik dokter atas jawabannya gimana, pertanyaannya cukup jelas ya. Oke, untuk sesi kedua bagaimana? Saya survei dulu.